Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Baik, kita lanjutkan kajian kita masih membahas surah An-Naba, dan kita masuk pada firman Allah Subhanahu wa taala, inna lil muttaqina mafaza hadaika wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwa wa la kidhaba jazaa'an min rabbika ata'an hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang azab dari penduduk neraka, di mana mereka tidak makan dan minum kecuali yang merusak perut-perut mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di sini menjelaskan tentang balasan bagi orang-orang yang masuk ke dalam surga dari kalangan orang-orang yang bertakwa. Begitulah thariqah Al-Quran. Apabila datang menakut-nakuti, maka setelahnya akan datang memberikan kabar gembira. Makanya ada istilah targhib dan juga tarhib. Dan dalam dunia pendidikan juga seperti itu. Terkadang seseorang menakut-nakuti murid-muridnya, di satu sisi juga membanggakan muridnya, memberikan kabar gembira. Begitulah Allah mentarbiyah kita semuanya. Kalau Allah Subhanahu wa taala hanya bercerita tentang neraka, tentu kita akan takut selamanya dan mengakibatkan kepada kunut. Nantinya seseorang akan mudah kemudian tidak percaya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan putus asa. Ketika kemudian diimbangkan dengan raja harapan bahwa di sana ada surga, maka imbanglah hidup manusia. Terkadang ditakut-takuti, terkadang diberikan kabar gembira. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa. Inna lil muttaqina mafaza. Inna ini ada waktu takkid. Salah satu fungsinya adalah untuk penguat. Artinya sesungguh. Lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa itu mafaza, keberuntungan. Tanpa ada penguat sekalipun, tentu kita yakin bahwa orang-orang yang bertakwa itu pasti beruntung. Karena yang bicara dalam ayat ini adalah Allah. Wa man asdaqu minallahi qila. Siapa lagi yang lebih benar ucapannya dibandingkan Allah? Tetapi begitulah bahasa Arab. Terkadang kalimat inna dimasukkan itu untuk sebagai penyesuaian bahasa. Inna sesungguhnya lil muttaqina. Di sini ada lam li, dan lam ini fungsinya adalah pengkhususan, lil ikhtisas. Artinya yang beruntung itu pada hari kiamat dan masuk ke dalam surga itu hanya dikhususkan untuk orang-orang yang bertakwa. Artinya selain orang yang bertakwa tidak akan beruntung.
Karena lawan takwa itu maksiat artinya. Artinya orang yang bermaksiat tidak akan mendapatkan keberuntungan. Dan di akhirat orang-orang yang beruntung adalah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Orang dikatakan sukses dan beruntung itu kalau dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga, itulah yang sukses. Yang sukses itu kalau masuk surga. Di dunia ini tidak ada yang sukses. Kesuksesan itu baru nanti terlihat ketika orang masuk ke dalam surga. Makanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, kalau kaki kananku masuk surga, kaki kiriku belum masuk, maka aku belum sukses. Jadi kalau sampai kakinya belum masuk satu dan satunya sudah masuk, Abu Bakar mengatakan saya belum sukses. Sampai dua-duanya masuk, baru dikatakan sukses. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka arti mafaja di sini artinya surga. Bicara sedikit tentang surga. Kita tahu bahwa surga itu bertingkat-tingkat. Bukan satu surga. Ketika ada seorang sahabat yang terlibat dalam jihad tapi tidak mati di medan tempur, matinya itu karena salah panah. Jadi dia sedang melaksanakan tugas menjaga para sahabat yang sedang tertidur di sangka musuh. Kemudian dipanah, mati sahabat. Dipanah tanpa sengaja, karena disangkanya dia musuh padahal sahabat yang sedang berjaga. Kemudian setelah peperangan, ibundanya menangis karena anaknya tidak mati syahid di tengah-tengah pertempuran. Dia mati justru terkena panah yang salah panah. Maka Nabi Sofia tanya kepada Nabi SAW, di mana anak? Di mana posisi anakku di akhirat wahai Rasul? Di neraka atau di surga? Maka Nabi SAW mengatakan, anakmu berada di surga. Bahkan bukan satu surga, tetapi banyak surga. Kalimat Nabi SAW jannat, banyak surga, itu artinya surga itu bertingkat-tingkat. Dan satu surga ke surga berikutnya antara langit dan bumi. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala ketika memberikan catatan kepada hadis Nabi SAW, Iqra wartaq warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Allah akan memanggil di surga itu para penghafal Quran, orang-orang yang gemar membaca Al-Quran di dunia. Maka akan dipanggil di hadapan Allah. Tidak mesti dia hafal, yang penting dia suka baca dan dia gemar membaca. Dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla di surga untuk menentukan tingkatannya. Allah katakan, Iqra, baca Al-Quran. Menunjukkan Quran ini bukan hanya dibaca di dunia saja, sampai ke surga pun dibaca Quran. Iqra, baca Quran. Wartaq, dan naiklah. Jadi orang bisa terbang gitu, karena suruh naik gitu. Maka kemudian ketika dia terbang, kemudian memilih tingkatannya di surga. Wartaq warattil, tartilkan bacaanmu sebagaimana di dunia kau mentartilkan bacaanmu, karena akhir tingkatan yang engkau akan dapati di surga sesuai dengan akhir ayat yang kau baca di dunia. Semakin banyak membaca Quran, semakin tinggi tingkatannya di akhirat. Lah Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala ketika memberikan catatan hadis ini, bahwa jumlah tingkatan di surga itu ada di ayatil Quran.
sebanyak ayat dalam Al-Quran. Berapa ayat dalam Al-Quran? 6.500 kurang lebih. Itu jumlah ayat dalam Al-Quran. Nah, tingkatan di surga menurut pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah sebanyak ayat dalam Al-Quran. Berarti banyak sekali. 6.500 kurang lebih. Dan di situ dikhususkan ada 100 tingkatan untuk para mujahidin fi sabilillah. Sementara satu tingkatan ke tingkatan berikutnya itu sejauh langit dan bumi. Dan sifatnya surga itu berbeda dengan neraka. Kalau surga itu diistilahkan dengan darajat, kalau neraka itu diistilahkan dengan darakat. Apa bedanya darajat? Apa bedanya darakat? Darajat itu artinya tangga naik ke atas, semakin tinggi semakin indah. Kalau seandainya saya analogikan ada apartemen, karena kan lagi musim untuk membangun apartemen, berarti makin tinggi itu fasilitasnya makin wah, makin mewah, makin mahal gitu. Tentu ya surga tidak sama dengan apartemen, karena kenikmatan surga itu tidak bisa dilihat oleh mata, didengar tidak bisa, terlintas pun tidak. Akan tetapi sifat neraka itu darakat, makin dalam, makin bawah, makin mengerikan. Jadi kalau surga itu makin atas makin indah, neraka makin bawah makin mengerikan. Dan neraka yang paling bawah, yang paling dasar adalah neraka orang-orang munafik. Allah mengatakan innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu diintip neraka yang paling dasar dalam neraka. Nah, tingkatan-tingkatan di surga ini tentu yang menentukanlah amalan-amalan. Apakah manusia hanya mendapatkan setiap satu tingkatan atau dari sekian tingkatan itu hanya satu tingkatan? Tidak. Ada beberapa manusia yang mendapatkan beberapa tingkatan di surga. Dan itu kenikmatan sesuai dengan amalan manusia di dunia. Dan sifat surga itu berbeda dengan bumi. Sifat surga itu adalah nikmatnya itu yazdan, senantiasa bertambah. Makanan yang kita makan hari ini akan berbeda dengan makanan yang kita makan besok. Maka makanan besok jauh lebih nikmat, lusanya jauh lebih nikmat, dan begitu seterusnya. Jadi setiap hari itu, bahkan jangan setiap hari. Kalau seandainya satu hari kita minum umpamanya 10 kali, maka minuman yang pertama nikmat, yang kedua lebih nikmat, yang ketiga jauh lebih nikmat, dan begitu seterusnya. Sifat surga itu yazdan, nikmat itu bertambah, tidak berkurang. Kalau sifat dunia justru berkurang kan? Kalau seandainya ada makanan disimpan, itu tidak sesekar ketika di awal mengambil. Kita pesan nih nasi padang gitu ya, dibungkus, kuahnya dicampur di situ, nggak langsung dimakan. Beli pagi dimakan malam, rasanya gimana? Begitulah kondisi dunia itu, kenikmatannya makin berkurang. Kalau di surga terbalik gitu. Nah, surga itu, masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebagai bukti bahwa kenikmatan surga itu bertambah. Dari hadis Nabi SAW yang dikeluarkan Imam Bukhari dan juga yang lainnya, ketika Nabi SAW berbicara tentang sukul jannah, pasar surga. Jadi di surga juga ada pasar, sama di Puskopkan ada pasar, tapi pasarnya tentu kan beda pasar sini dengan pasar surga. Karena di pasar di surga itu bukan tempat jualan. Karena nggak ada yang orang jual, nggak ada yang beli juga. Lalu untuk apa pasar itu? Pasar surga itu hanya digunakan untuk pertemuan ahlu dunia di surga. Jadi teman-teman kita selama di dunia yang akrab dengan kita, yang senantiasa kesana kemari dengan kita, ngobrol dengan kita, itu nanti ketemu di pasar itu, walaupun beda tingkat. Jadi tempat berjumpanya penduduk dunia yang ada di surga. Ya, sebagian mereka ngobrol,
ngopi gitu ya, ngobrol bagaimana dulu kehidupan dunia, karena semua akan ingat. Jadi apa yang pernah kita lakukan di bumi itu akan diingat oleh penduduk surga dan akan dibicarakan. Baik yang seriusnya, baik yang lucunya, baik yang sedihnya, begitu seterusnya. Bahkan terkadang di antara mereka memberikan syafaat kepada yang lainnya apabila di antara mereka mengatakan, mana teman kita ada di sini? Maka dikatakan teman kita masuk neraka. Maka orang-orang ini mengatakan, ya Rabb, la taqtamilu ladzatina hatta tukhrijahu minan nar. Ya Rabb, jangan sempurnakan kenikmatan kami semuanya sampai teman kami yang masuk neraka itu kau keluarkan. Menunjukkan bahwa teman itu bisa menjadi syafaat kalau soleh, ya. Maka perbanyak teman-teman soleh, karena itu manfaatnya bukan hanya dunia, juga sampai ke akhirat. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, istaghfiru min sahibikum as-salih fa innahu yanfa'ukum yaumal qiyamah. Perbanyak teman yang soleh, karena itu akan bermanfaat bagi kalian pada hari kiamat. Nah, yang ingin saya maksudkan tentang pasar surga itu, apabila nih orang-orang ini, orang-orang penduduk surga ini ke pasar, kapan waktunya? Yaumul Masjid. Di surga itu ada namanya Yaumul Masjid. Kalau di dunia ada namanya Yaumul Jum'ah. Di dunia disebut hari Jumat. Kalau di surga disebut Yaumul Masjid. Masjid itu dari tambahan nikmat. Jadi Allah hendak memberikan tambahan nikmat. Jadi ketika kemudian manusia sudah puas berjumpa dengan kawan-kawannya di sukul jannah itu, di pasar surga, kemudian mereka pulang. Sebelum mereka pulang, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengirim angin yang berdebu. Kemudian anginnya akan menimpa orang-orang yang berada di pasar itu. Ketika orang-orang yang ada di pasar itu terkena angin yang berdebu itu, tiba-tiba semua berubah. Badannya berubah, wajahnya berubah, kulitnya berubah, semua berubah. Artinya setiap Jumat itu ada perubahan pada badan kita, pada wajah kita, pada rambut kita. Sehingga ketika kemudian pulang dan menemui istri-istrinya, menemui pasangannya, apa kata pasangannya? Laqad ijdastum husnan wa jamala. Wahai suamiku, kok kamu semakin tampan, semakin ganteng, semakin indah, semakin wangi, dan begitu seterusnya. Setiap minggunya seperti itu. Nah, coba praktekkan datang ke pasar Puskop. Kira-kira pulang makin ganteng atau makin merambut gitu. Jadi disinilah kemudian ada istilah bahwa kenikmatan surga itu bertambah setiap hari. Bagi dalil bahwa kenikmatan surga itu bertambah setiap hari. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'na. Hadaiq ini jamak daripada hadiq, artinya kebun-kebun. Wa a'na, dan juga khususnya buah anggur. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mengatakan kalimat hadaiq, kebun-kebun, artinya semua tercakup padanya buah-buahan, pohon-pohonan, taman-tamanan gitu ya, semua tercakup dalam kalimat hadaiq. Adapun disebut a'nab, dikhususkan kalimat a'nab, kalimat anggur gitu ya, karena ini adalah makanan yang paling lezat, makanya dikeluarkan. Padahal dia akan masuk juga pada kalimat hadaiq, karena namanya anggur juga ada pohonnya, berarti masuk pada kalimat hadaiq. Ketika dikeluarkan berarti ada istimewanya. Sama ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan kalimat Jibril dalam malaikat, tanazzalul malaikatu waruh, di mana malaikat akan turun dan juga Jibril. Nah, Jibril ini bagian daripada malaikat, kenapa mesti dikeluarkan? Berarti ada keistimewaan Jibril di antara seluruh para malaikat. Begitu juga di sini ada keistimewaan anggur dari seluruh buah-buahan. Kita di dunia saja mahal anggur itu ya, dibandingkan beli yang lain itu. Tetapi tentu kesamaan nama buah di dunia dengan buah di surga itu hanya kesamaan nama saja.
tapi hakikatnya berbeda. Artinya di dunia ada pisang, di surga ada pisang, rasanya beda. Gitu. Di dunia ada anggur, di surga juga ada anggur, rasanya beda. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kemiripan nama surga, buah-buahan surga dan dunia itu hanya sekedar fil asma, pada nama saja, bukan pada hakikatnya. Hadaiqa wa anaba wa kawa'iba atraba wa kawaib. Dan kawaib itu artinya gadis-gadis, atraba yang usianya sama. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada nenek-nenek datang menghadap Rasul, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, adakah di surga nenek-nenek? Kata Rasul, tidak ada nenek-nenek di surga. Nenek ini pulanglah menangis, seolah-olah dia pahami dia tidak akan masuk surga, karena di surga tidak ada orang seperti dia. Gitu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus para sahabat, katakan kepada nenek itu, bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya di surga itu tidak ada nenek-nenek, karena di surga itu kawaiban atroba, semua gadis yang nenek, yang sudah nenek di bumi itu kalau masuk surga jadi gadis lagi. Inna ansha'nahunna insha'an wa ja'alnahunna abqara urban atroba. Atroba di sini artinya usianya sama, baik yang laki-lakinya atau perempuannya sama saja. Lalu berapa usia penduduk surga itu? Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa usia penduduk surga itu sama dengan usia Isa bin Maryam ketika diangkat ke langit. Berapa usia Isa bin Maryam ketika diangkat ke langit? Berkisar 32 atau 33 tahun. Jadi semua sama, yang laki-lakinya segitu, yang perempuannya juga segitu. Ada juga diartikan atroba di sini artinya seimbang, kecerdasannya seimbang, kehormatannya seimbang gitu. Karena terkadang di bumi ini ada yang jomplang gitu. Suaminya tak sekolah, istrinya S1 umpamanya, dibodohi suaminya. Atau mungkin sebaliknya kan gitu ya. Makanya kenapa dalam syariat Islam ada sebagian ulama itu mensyaratkan kalau mencari pasangan itu harus sekufu. Sekufu itu tahu diri, kalau lulusan SD ya cari yang lulusan SD gitu maksudnya. Jangan lulusan SD pengen yang profesor, dan masalah nanti. Walaupun pendapat ini juga ada yang kemudian membantah, karena kemuliaan itu bukan pada pendidikan dunia tetapi pada ketakwaan. Tetapi jelas kufu juga pengaruh dalam rumah tangga. Kalau orang tidak seimbang kan pengaruh. Jangankan soal kecerdasan, soal kecantikan dan ketampanan saja di zaman Rasul bermasalah. Ada seorang juru bicara Nabi SAW namanya Thabit ibn Qais al-Mushammas. Orangnya hitam, pendek gitu ya, tak ganteng orang. Tapi dia juru bicara Nabi, menguasai banyak bahasa, kaya. Lah istrinya pula wanita yang paling cantik. Jadi kalau suaminya berjalan dengan kawan-kawannya jelek sendiri, jadi minder istri. Akhirnya dia datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku tidak mencela Thabit suamiku soal agamanya. Kalau soal agama tak markotok. Masalahnya aku takut kufur dengan suamiku, karena kalau berjalan dengan kawan-kawannya dia jelek sendiri masalahnya. Jadi hilang cintanya. Kemudian dia minta cerai. Datang kepada Rasul minta diceraikan. Kemudian kata Nabi SAW, berani kau mengembalikan maharnya? Karena maharnya itu kan kebun luas, kebun sangat luas. Atarudina hadikatahu, maukah kembalikan kebunnya itu sebagai maharnya? Orang dulu kalau nikah masih kebun maharnya. Kalau antum seperangkat alat sholat, itu udah paling hebat. Jadi akhirnya wanita ini mengatakan, saya siap, karena saya takut kufur kepada Allah. Maksudnya kufur kepada Allah, seorang wanita ngomong seperti itu, takut tidak bisa cinta lagi sama suaminya. Kembalikan. Subhanallah, Allah takdirkan dia menikah dengan laki-laki yang ada di kepalanya. Oh, pengen yang ganteng, pengen yang begitu. Rupanya Allah takdirkan laki-laki yang dinikahi kedua ini tidak pernah memuaskan, maaf, dalam urusan raja.
Akhirnya dia ingin minta cerai lagi dan ingin kembali ke Thabit. Tapi Thabit sudah tidak mau. Terkadang yang diangan-angankan itu tidak sebagaimana yang dikehendaki. Itu hanya syaitan saja di kepala. Artinya di dunia saja, di zaman para rasul, kalau tidak seimbang ya, yang satu cantik, yang satu ganteng. Kalau zaman dulu diperhitungkan itu. Kalau zaman sekarang sudah enggak gitu ya. Kalau zaman sekarang ya yang penting banyak duit, senang saja. Artinya di sini bahwa surga itu dikatakan wa kawaiba atraba. Atrab itu maknanya juga bisa dimaknai seimbang dari usia, juga seimbang dari kecerdasan, seimbang dari penampilan, semua seimbang. Itu makna atrab itu. Adapun kawaib ini kenapa Ka'bah itu diambil dari kalimat, di antara pecahan dari kalimat kawaib ini adalah kalimat Ka'bah. Kenapa Ka'bah disebut Ka'bah? Karena Ka'bah itu menonjol ya di atas permukaan bumi. Maaf ya, wanita-wanita surga ya, itu tidak ada aib sama sekali. Kenapa wanita surga tidak melahirkan? Supaya tidak merusak perutnya dan tidak merusak dadanya. Karena wanita-wanita, penampilan wanita-wanita dunia rusak itu kenapa? Karena melahirkan. Sehingga ketika kita melahirkan ya, makin ngembanglah perutnya ya. Coba lihat, itu ketika nikah, pertama nikah masih gadis kan langsing bagus tuh. Anaknya sudah 10, nggak mungkin penampilannya balik seperti itu kan. Ya, jangan pula kritik suami istri apa. Kalau istri makin gemuk mamanya kan, suami katakan oh, seperti apa begitu ya. Dan dia sudah melahirkan anak itu 10 anak nih. Belum lagi di perutnya belum lahir lagi ada lagi kan. Kemudian mau dikritik kan itu. Memang sifat wanita dunia seperti itu. Ya kalau ingin dapat wanita yang sempurna ya tunggulah di surga. Karena wanita surga tidak ada melahirkan. Makanya terjaga perutnya. Ya, maaf juga terjaga dadanya yang begitu seterusnya. Itu makna kawaid juga. Penafsir mengatakan seperti itu. Kemudian Allah mengatakan wa ka'san lihat. Lihat ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut kebun menggunakan jamak hadai, kebun-kebun. Ketika menyebutkan gadis-gadis surga menggunakan jamak juga kawaib, gadis-gadis. Tapi ketika menyebutkan gelas Allah tidak mengatakan kuus, tetapi Allah mengatakan ka'san menggunakan mufrad. Wa ka'san lihat. Dan gelas yang penuh dengan air, bukan gelas-gelas yang penuh dengan air. Apa maknanya? Ketika Allah menyebutkan hadai kebun pakai jam, kawaib jamak lagi. Ketika ka'san tidak jamak, tapi mufrad. Di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita tentang keromantisan penduduk surga. Jadi ketika penduduk surga itu antara pasangan mereka itu, maka diistilahkan dengan ka'san, satu gelas, karena satu gelas itu diminum berdua dan isi gelas itu adalah khamr. Jadi minuman dalam gelas itu adalah minuman khamr. Kenapa dia ditafsirkan minuman khamr? Karena ayat setelahnya la yasma'una fiha lagwan wala kidzaban. Dalam ayat yang lain la yasma'una fiha lagwan wala ta'thima illa qilan salaman salaman. Jadi sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalau seseorang minum, suami istri pasangan masing-masing itu dalam satu gelas, itu menunjukkan adanya kerekatan antara suami istri. Contoh, Nabi SAW ketika bertandang ke rumah Asma dengan Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi dihidangkan satu gelas minuman. Nabi SAW meminta kepada Aisyah, kau minum dulu. Akhirnya diminumlah minuman itu oleh Aisyah. Kemudian Rasul bertanya, mana bekas bibirmu di gelas ini? Kemudian kata Aisyah sebelah sini. Maka Rasul minum dari bekas bibir istrinya tercinta Aisyah radhiyallahu anha. Lihat, Rasul ingin menunjukkan bagaimana romantisnya seorang pasangan kepada pasangan. Memang seperti itu dalam Islam sampai diajarkan. Ya,
sini mah enggak ya kan. Ada seorang suami istri safar kemana gitu, kononnya mau liburan, suaminya beli makan dibungkus gitu. Nanti sampai di hotel suaminya makan dan kenyang, baru sedikit ditawari, mau makan nggak dia gitu. Dia tidak mau makan berdua. Jadi masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, jadi kalimat ka'san kenapa dimufradkan dan tidak dijamakan? Karena ingin menunjukkan bahwa penduduk surga itu sangat dekat pasangan-pasangan mereka. Sampai satu gelas itu tuh berdua, itu maksudnya. Maka disebut wa ka'san dihamma. La yasma'una fiha lagwan wala kiddzab. Dan mereka penduduk surga itu tidak pernah mendengar di surga itu lagwan, kalimat-kalimat yang tidak berguna, wala kiddzab, dan juga kalimat-kalimat dusta. Kalau di dunia ini seseorang minum khamr, pasti akan terjerumus kepada dua kalimat ini. Pertama, habis minum pasti akan ngoceh kan? Peminum khamr itu mereka akan ngoceh, entah apa yang diomongkan, nggak ada makna, ngomong apa nih, kadang mencaci maki orang. Kemudian juga yang kedua pasti dusta. Orang yang sedang minum khamr itu kan hayalannya sedang didustakan, seolah-olah jadi raja, jadi orang kaya, padahal hidup. Tapi karena minum khamr itu, bayangan dia kayak orang kaya aja, didustakan oleh syaitan. Kemudian dia ngomong nyerocos gak jelas gitu. Tapi subhanallah, khamr di dunia berbeda dengan khamr di surga. Khamr di dunia ini paling tidak sakit kepala lah gitu. Yang pernah merasakan ya, saya dapat cerita seperti itu. Tapi khamr di surga itu ladzat lisyaribin, kata Allah. Khamrin ladzat lisyaribin. Khamr itu ladzat, sangat lezat bagi peminum. Dan efeknya tidak menjadikan orang itu mengucapkan kalimat lagu. Kalimat-kalimat yang keluar itu nggak jelas gitu ya, ataupun kalimat-kalimat yang keluar itu dusta dengan menuduh, mencaci, memaki, kelahi dan begitu seterusnya, tidak ada. Jadi tidak ada efek samping seperti khamr di bumi. Makanya Allah mengatakan la yasma'una fiha lagwan wala kiddzab. Itu kalau diidhafahkan kepada kalimat wa ka'san dihamma. Tapi kalau yang dimaksud ini kalimat baru la yasma'una fiha lagwan wala kiddzab, karena memang di surga itu ucapan manusia semua menyejukkan. Di bumi ini betapa banyak orang-orang yang tersakiti akibat ucapan manusia. Makanya ada istilah para ulama, kita ini tidak mungkin selamat dari tiga perkara. Manusia tidak akan selamat dari tiga perkara. Pertama, manusia tidak mungkin istirahat di dunia. Yang kedua, manusia tidak mungkin selamat dari ucapan manusia. Yang ketiga, manusia tidak selamat dari kematian. Manusia tidak akan istirahat, manusia akan dibicarakan orang, dan manusia pasti mati. Makanya manusia itu akan senantiasa lelah dalam hidupnya, akan senantiasa penuh dengan ujian dalam hidupnya, dan berakhir dengan kematian. Itulah manusia. Ketika manusia tidak selamat dari istirahat di buminya, karena memang bumi bukan tempat istirahat. Bumi itu darul balak, ya kan? Tempat kita diuji oleh Allah dengan sakit, dengan nyungsepnya ekonomi, gulung tikalnya usaha, pecat sana pecat sini kan. Namanya bumi yang seperti ini, di bumi. Kemudian juga yang kedua, dibicarakan orang. Ada orang yang berusaha untuk menghindar dari manusia, tetap saja dibicarakan orang. Ibu-ibu bapaknya kan tidak mau interaksi dengan tetangga karena takut salah ngomong, nanti pula kemudian dibicarakan orang. Akhirnya ibu ngurung diri di rumah, pintu kunci, jendela kunci, ventilasi ada taruh dikunci semuanya, sampai tidak ada ruang masuk dari luar ke dalam. Maksud ibu itu supaya tidak dibicarakan orang. Apa ibu selamat dari pembicaraan? Tetap saja orang akan mengatakan itu ibu lagi sakit jiwa ya, nggak keluar rumah kan. Padahal niatnya menghindar dari manusia, dibicarakan manusia. Artinya manusia tidak selamat
dari ucapan manusia. Tapi di surga la yasma'una fiha lagwan. Kita tidak akan mendengar kalimat-kalimat yang menyakiti, yang tidak ada gunanya. Kenapa demikian? Karena sebelum masuk surga Allah sudah cabut tuh perasaan hasad, dengki, dan Allah katakan wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwan. Kami cabut orang-orang yang akan masuk ke dalam surga itu tidak ada hasad, tidak ada dendam, tidak ada apa-apa, sehingga disebut satu hati. Ya, satu hati lah penduduk surga. Kalau di bumi itu kan banyak hati, sehingga namanya banyak hati, banyak pemikiran. La yasma'una fiha lagwan wa la kidzaban jazaa'an min rabbika ata'an hisab. Subhanallah. Inilah perbedaan nikmat surga dengan azab neraka. Kalau sebelumnya Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan balasan kepada penduduk neraka, Allah katakan jazaa'an wifaqa. Dua saja, jaza, wifaq. Tapi penduduk surga Allah kasih tiga, jazaan, ata'an, hisab. Apa artinya? Jaza atau hisab. Kalau penduduk neraka, jaza dengan wifaq saja. Jaza itu artinya balasan. Sebagaimana Anda di dunia berlaku kebaikan, maka dibalas di akhirat dengan kebaikan. Sebagaimana Anda kemudian menanam di dunia keburukan, maka akan dibalas di akhirat dengan keburukan. Itu artinya jaza. Nah, kalau orang-orang masuk neraka itu wifaq. Karena orang yang masuk neraka itu kalau diazab oleh Allah itu karena keadilannya. Bukan karena rahmatnya, karena keadilannya, bukan karena kezalimannya juga. Jadi satu dosa, satu azab, itu maksudnya. Lain dengan orang masuk surga. Terkadang satu amalan pahalanya berlipat-lipat, kan begitu. Makanya orang baca satu huruf Quran saja bukan satu huruf satu pahala, tapi satu huruf 10 pahala. Orang nyumbang dengan uang pembangunan masjid, bukan pamannya 100.000 kemudian 100 pahala, tidak. 100.000 menjadi 700 kali lipat pahala, itu maksudnya. Artinya satu amalan itu akan mendapatkan balasan yang banyak. Itu disebut jaza. Ya. Kalau penduduk neraka wifaq artinya satu dosa, satu azab. Tapi kalau penduduk surga itu selain jaza ada namanya atau pemberian tanpa batas. Atau itu artinya pemberian tanpa batas. Siapa di dunia yang bisa memberi tanpa batas? Orang tua saja sesayang-sayang sama anaknya, ketika memberikan sesuatu pasti dibatasi, kan? Siapa manusia yang paling dicintai? Siapa? Orang tua. Tetap kalau kita kasih sama orang tua pun dibatasi, masih mikir-mikir juga. Sebaik-baiknya orang sama orang itu dibatasi kalau ngasih. Tapi Allah ketika memberikan nikmatnya kepada hambanya, atau pemberian tanpa batas. Hisab artinya sampai mengatakan hasbi, cukup ya Rabb, cukup ya Allah. Kira-kira ada di bumi orang yang ngasih terus-terusan kemudian kita katakan cukup-cukup? Tidak ada ceritanya. Walaupun seandainya ada orang ngasih uang triliunan dengan kemudian dikasih, apa kemudian antum sudah merasa cukup? Tidak. Contohnya, banyak orang-orang yang sudah di usia 60 tahun ke atas, sementara usia umat Rasul itu kan berkisar 60 sampai 70 tahun. Artinya banyak orang-orang yang sudah mendekati ajalnya, yang seandainya dia duduk di masjid dengan hartanya itu cukup, gak perlu dia kerja. Yang kalau seandainya dia di masjid baca Quran, sholat, puasa, ya kan, zikir, tidak usah dia ke jalan-jalan lagi. Itu sudah cukup dengan hartanya. Tapi kenyataannya makin tua makin jadi, kan? Makin tua itu makin pengen, ini belum buka cabang di Tanjung Pinang, harus buka di sana, kan? Ini belum buka cabang lagi di Medan, harus buka lagi di sana. Ya karena ada dua perkara yang tidak akan puas dicari. Satu, pengetahuan, ilmu. Yang kedua, harta. Harta itu tidak akan ada batasannya. Tetapi di surga Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat itu sampai orang yang di surga itu mengatakan hasbi, cukup ya Rabb, cukup ya Rabb, sudah cukup. Kalimat ini hanya ada di surga. Di dunia tidak ada orang yang mengucapkan kalimat ini.
Dan tidak ada juga orang yang memberi sesuatu tanpa batas. Sampai orang yang diberi mengatakan cukup sudah. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan nikmat yang ada di surga. Jazaan, balasan min rabbika, dari Rabbmu, ataan, dengan pemberian tanpa batas, hisabah, sampai dia mengatakan hasbi, cukup ya Rabb, cukup ya Rabb. Makanya ketika seluruh penduduk surga dikumpulkan di surga, mulai surga yang paling tinggi sampai surga yang paling rendah, dikumpulkan. Di mana dikumpulkan? Di surga yang paling rendah tentunya, karena surga yang rendah tidak bisa naik ke atas. Yang bisa turun itu surga yang di atas ke bawah. Kalau yang di bawah ke atas tidak bisa, karena bukan tingkatannya. Makanya kenapa ketika orang yang terakhir masuk surga itu merasa dirinya orang yang pertama masuk surga, padahal yang terakhir itu, dan dirinya merasa jadi raja di surga, padahal orang yang paling akhir. Saking nikmatnya melupakan semua kekerasan, semua azab yang pernah diderita dia di neraka. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala kumpul, di situ Allah mendatangi manusia di balik hijabnya, dan hijab Allah itu cahaya, dalam riwayat api. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Saluni ma syi'tum fahada yaumul mazid." Mintalah segala sesuatu kepada, ini hari tambahan nikmat kalian. Dan saya sudah menjanjikan momen seperti ini, kata Allah. Lu surga bingung, mau minta apa? Kenapa? Karena semua sudah dipenuhi kenikmatannya. Makanya mereka mengatakan, ya Rabb, alam tubayyid wujuhana wa tudkhilana jannah wa tubayyiduna 'anil nar. Ya Rabb, bukankah Kau sudah memutihkan wajah kami, sudah memasukkan ke dalam surga, menjauhkan dari neraka, apalagi itu sudah cukup bagi kami, ya Rabb. Itu nikmat luar biasa. Artinya memutihkan wajah itu karena wajah-wajah penduduk surga itu bercahaya akibat athar daripada nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka. Mereka sudah bingung mau ngomong apa lagi, gitu ya, mau minta apa lagi, udah gak kepikiran. Karena serendah-rendahnya penduduk surga itu, ketika Allah Subhanahu wa taala katakan tamanni ya abdi, berhayalah kau wahai hambaku, kira-kira kalau kau minta nikmat, nikmatnya kayak apa? Coba seandainya Anda menghayal sendiri di rumah, pengen apa kira-kira? Oh, pengen Batam punya antum sendiri gitu. Pengen punya ini, punya itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, hayalkan paling tinggi dan paling full hayalannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sudah kau menghayal, katanya, aku berikan 10 lipat dari hayalan. Itu yang terakhir masuk surga. Jadi kalau orang menghayal pengen apa itu, nanti dikabulkannya oleh Allah Azza wa Jalla, itu diberikan 10 kali lipat hayalan dia. Itu paling rendah itu ya. Paling rendah nikmat penduduk surga. Gimana yang paling tinggi coba? Jadi makanya kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala katakan jazaa'a min rabbika ata'an hisab. Maka mereka dapat balasan dari Rabb kalian sesuai, tentu balasan itu sesuai dengan amal. Sesuai dengan amalan. Artinya sesuai dengan amalan itu, karena memang amalan di dunia kan beda-beda. Abu Bakar mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita juga mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apakah syahadatnya Abu Bakar sama dengan syahadat kita? Ya beda lah kan gitu. Abu Bakar ketika bersyahadat, tidak ada orang masuk Islam kecuali sedikit. Tantangan berat. Zaman sekarang mengucapkan syahadat jadi mainan. Enggak ada orang yang mesti orang baca syahadat zaman sekarang kan. Tapi zaman itu orang baca syahadat, dikejar-kejar orang musyrik bisa dibunuh. Artinya syahadat boleh sama. Abu Bakar bersyahadat, kita juga bersyahadat, tapi kualitas syahadatnya kan berbeda. Artinya di sini bahwa balasan itu yang disesuaikan dengan amalan seseorang dan kondisi seseorang ketika beramal. Seseorang beramal umpamanya ketika sulit dengan ketika senang itu kan dibedakan juga. Walaupun sama-sama maksiat aja dibedakan. Walaupun sama-sama maksiat, contohnya seorang berzina dengan wanita pelacur, seorang berzina dengan wanita pelacur, dengan seseorang berzina dengan wanita tetangganya, itu beda hukumnya. Atau hukum anak muda berzina dengan orang yang sudah tua berzina, itu dibedakan hukumannya.
Baik hukuman, maksudnya hukuman akhiratnya. Karena kalau dia berzina dengan seorang pelacur, maka dosanya dosa zina saja dicatat. Tapi kalau berzina dengan tetangganya, dengan pasangan tetangganya, entah dengan suami orang, dengan istri orang, atau dengan siapalah pokoknya pasangan tetangganya, bukan hanya dosa zina saja dicatat, tapi dia juga merobek kehormatan tetangga yang harusnya antum berikan hak bertetangga untuk merobek di situ. Jadi double dosanya. Sama dengan anak muda berzina dengan orang sudah tua berzina. Anak muda berzina dia dapat dosa zina. Karena mungkin anak muda itu mudah tersulut syahwatnya, tapi orang tua sudah kakek berzina ini, berarti dia memang bukan hanya dosa zina saja, akhlaknya memang jelek. Memang zina itu menjadi sebuah kebiasaan bagi dia. Makanya di akhirat orang ini tidak akan dilihat Allah, tidak akan disucikan, dan bagi mereka adab yang pedih kata Rasulullah kan, salah satunya syaikhun zanin, orang yang sudah tua berzina. Jadi dalam dosa saja satu dosa berbeda tuh balasannya, apalagi dalam urusan pahala. Walaupun satu sama-sama gitu ya, satu bentuk syahadat, Abu Bakar bersyahadat, kita bersyahadat, ya tentu akan beda kualitas syahadat Abu Bakar dengan syahadat kita. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup sampai di sini. Semoga kita lanjutkan nanti dan manfaatnya. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.